kuncinya adalah seorang laki-laki ini niatnya hidup ini untuk apa? Untuk berbakti kepada siapa? Untuk menghambakan kepada siapa? Dan dalam hidup ini, atau dalam sisa umur ini, sisa kehidupan yang diberikan Allah ini mau dihabiskan untuk apa lagi? Ketika sekarang sudah mengintrospeksi bahwasan setelah kejadian mulai dari ini dan masa lalu, dia dihabiskan untuk apa? Ada kesadaran di situ atau tidak? Kalau tidak memiliki kesadaran ke situ, hidupnya hanya untuk bekerja, hidupnya hanya untuk mencari kesenangan-kesenangan, sesuatu yang dipenuhi akan keduniawian, tanpa kedekatan kepada Allah, ya seseorang mudah tergelincir karena merasa dia hidup tuh kayak selamanya di dunia ini. Pernah nggak mendengar suatu kata-kata di mana dibalik laki-laki yang hebat itu ada perempuan yang luar biasa? Menurut pandanganmu itu bagaimana? Kalau menurut pandangan saya sih, itu adalah wanita yang selalu mensupport laki-laki atau suaminya itu. Dalam hal bagaimana dikatakan mensupport atau mendukung itu? Ya, dalam hal kebaikan, dalam apapun usahanya, dalam ya semuanya, mensupport dibalik ya, di dalam doanya ataupun ya apa yang bisa dibantu ya dibantu, ya seperti itu sih Mas Ricis. Kalau menurut saya, kalau menurut pandangan Mas Ricis bagaimana? Di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa, itu salah satunya atau pandangannya memang yang kamu sampaikan tadi. Tapi pada dasarnya seseorang laki-laki itu dia akan merasa kuat ketika ada seorang wanita yang menemaninya atau mendukung setiap tindakan kebaikannya dan mau mengingatkan seandainya laki-laki ini melakukan kesalahan, dan bisa menjadi tempat untuk berkeluh kesah dari seorang laki-laki ini, mau mendengarkanlah bahasanya. Di balik dia mendengar dan dengan kata-kata kelembutan seorang wanita ini, secara tidak sadar laki-laki ini mendapat kekuatan yang secara spirit di dalam dirinya. Apalagi segala sesuatu tindakan kebaikannya itu benar-benar dibantu atau didukung oleh wanitanya ini. Seandainya seorang laki-laki ini keliru, dengan kesabaran wanita ini, seorang wanita ini mau mengingatkan dengan perlahan-lahan atau menyadarkanlah. Dalam konteksnya yang lebih mudah adalah orang yang bagaikan orang yang berjamaah dalam melakukan sholat menuju kepada keilahian atau menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Nah, ketika seorang imam ini salah
Disitulah makmum ini adalah mengingatkan dengan bacaan subhanallah seperti itu, atau bisa dikatakan kalau di luar kata adalah dengan bahasa yang lembut atau baik. Itu seperti itu. Iya. Gimana pendapatmu? Jadi bisa dibilang wanita itu adalah sumber kekuatan untuk laki-laki ya Mas Ijaz. Iya, laki-laki akan kuat ketika ada wanita yang menguatkannya, tapi laki-laki juga akan jatuh ketika terkena goda rayu seorang wanita. Kelemahan laki-laki itu pada wanita, tapi wanita kelemahannya adalah pada harta. Laki-laki sering diuji dengan sesuatu wanita, sedangkan wanita sering diuji dengan suatu harta benda. Dia memiliki kesenangan masing-masing, tapi secara ujian bobotnya itu sama. Bagaimana dalam menghadapi ujian itu Mas Pijes? Untuk wanitanya bagaimana, untuk laki-laki bagaimana? Kan ujiannya masing-masing ya itu Mas Pijes. Antara kalau dalam keluarga, ialah satunya adalah saling menjaga atau saling melayani dengan baik. Karena pelayanan yang baik antara suami dan istri itu akan menimbulkan keharmonisan. Bukan sekadar paras cantik, memang itu perlu, tapi pada dasarnya nanti yang dominan adalah akhlak, budi pekerti yang baik. Nah, ini akan menjadikan nilai yang langgeng, berbeda sama sesuatu paras. Ketika paras itu, setiap paras wanita atau paras laki-laki atau wajah seseorang ini semua ada masanya. Tapi budi pekerti ketika sudah mulai tertanam dalam jiwa seseorang dan selalu dipupuk, dia akan berkembang menjadi sesuatu yang baik. Kebijaksanaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu salah satu yang menjadikan cintanya antara si laki-laki ini atau si perempuan ini itu menjadi langgeng atau menjadi abadi. Itu seperti itu, yang bisa dikatakan sulit untuk digantikan. Makanya kalau masalah wajah mungkin banyak yang cantik, tapi masalah akhlak atau masalah budi pekerti ini yang sulit dicari. Karena apalagi di zaman sekarang ini adalah asal punya biaya atau punya uang, semua bisa dirubah. Hidung yang pesek bisa dirubah dengan mancung, wajah yang hitam bisa dirubah dengan sesuatu pemutih atau bedak. Nah, tapi untuk yang akhlak, budi pekerti ini yang sangat sulit, karena ini adalah sesuatu yang memang timbul atau muncul dari jiwa seseorang, kebersihan batin. Makanya kan dalam agama yang dikatakan orang soleh itu kan adalah yang bagus hatinya, yang baik atau bagus hatinya, bukan yang tampan wajahnya, bukan, atau bukan yang bajunya yang putih juga bukan, tapi adalah yang bagus hatinya. Ada yang orang dikatakan soleh
adalah orang yang bagus hatinya. Lah, bagus hatinya atau baik hatinya ini adalah di mana hati ini sudah bersih atau tidak pernah tercampuri akan sesuatu keduniawian, atau paling sederhananya adalah hatinya hanya diperuntukkan untuk menyebut atau mengisi asma Allah itu sendiri atau mengingat Allah itu sendiri, bukan yang lain. Mungkin pikirannya bisa untuk berpikir dunia atau merencanakan apapun, tapi untuk hatinya benar-benar sudah direlakan atau diserahkan kepada kesucian Zat yang Maha Suci itu sendiri. Nah, itu yang dikatakan seorang yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang bagus hatinya itu di situ. Bukan karena bajunya, bukan karena dia pandai berbicara agama, ya bukan. Nah, pengertian yang soleh yang sejati seperti ini hanya diketahui bagi orang yang tataran kerohaniannya memang sudah mencapai kepada keilahian, atau Allah yang utama, Allah sendiri yang tahu ini orang soleh atau bukan, atau dia sekedar palsu. Bukan sesuatu yang dibikin karena bungkusnya wangi tapi hatinya busuk banyak. Tapi terkadang luarnya biasa aja tapi ternyata hatinya soleh. Gitu. Tadi kan Mas Bijis mengatakan bahwa cobaan seorang laki-laki adalah wanita dan cobaan wanita adalah harta. Nah, bagaimana cara agar kita itu bisa menghadapi cobaan masing-masing itu, Mas Bijis, antara laki-laki dan wanita? Itu harus ditata sebenarnya dalam hidup ini. Niat kita, tujuan kita itu mau kemana dan akan kemana. Tanpa seseorang memiliki niat dan tujuan yang pasti, otomatis seseorang itu mudah tergiur akan godaan atau ujian tersebut. Tapi ketika seseorang memang bertekad memiliki tujuan yang khusus atau berniat yang khusus bersama-sama menuju keilahian, ya otomatis seandainya lalai, dia akan cepat kembali kepada tujuan itu sendiri. Kalau seseorang memang bertekad. Tapi kalau tidak bertekad, ya bisa menjadi godaan yang terus-menerus. Gitu. Kuncinya adalah seorang laki-laki ini niatnya hidup ini untuk apa? Untuk berbakti kepada siapa? Untuk menghambakan kepada siapa? Dan dalam hidup ini atau dalam sisa umur ini, sisa kehidupan yang diberikan Allah ini mau dihabiskan untuk apa lagi? Ketika sekarang sudah mengintrospeksi bahwasan setelah kejadian mulai dari ini dan masa lalu, dia dihabiskan untuk apa? Ada kesadaran di situ atau tidak? Kalau tidak memiliki kesadaran ke situ, hidupnya hanya untuk bekerja, hidupnya hanya untuk mencari kesenangan-kesenangan, sesuatu yang dipenuhi akan keduniawian, tanpa kedekatan kepada Allah, ya seseorang tetap mudah tergelincir karena merasa dia hidup tuh kayak selamanya di dunia ini, dan kayak merasa akhirat itu kayak tidak ada, atau setelah kematian, dunia kematian ini tidak ada, yang adanya sekarang saja. Itu begitu. Sebaliknya wanita itu juga seperti itu. Ketika seorang wanita itu tidak menanamkan
di dalam hatinya sering menyebut nama Allah atau niatannya ini untuk hidup ini untuk apa dan tujuannya apa, ya sama saja. Dia akan mudah untuk berpesta ria atau berfoya-foya dengan kesenangannya, dengan emas-emasnya, atau dengan keinginan kemewahan-kemewahan agar dipandang seseorang itu lebih cantik, lebih luar biasa, atau hartanya luar biasa. Hanya menonjolkan supaya dibanggakan orang lain atau dipuji orang lain. Beda kalau sekedar seseorang ini memang bertujuan atau bertekad menjadi hamba Allah yang sejati. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan mencapai kepada keilahian. Memang dunia ini perlu, tetapi ya kita harus sewajarnya saja. Kalau kita berlebihan akan dunia, dunia ini racun. Semakin lebih engkau nikmati akan dunia, ini adalah racun melalaikan. Kamu akan dibikin lalai, akan tentang kesejatian dirimu dan kesejatian akan Tuhanmu. Dan seseorang ketika memakan sesuatu atau mengambil ke dunia ini dengan berlebihan, otomatis dia akan dibikin mabuk. Tidak sadar bahwasannya setiap umur manusia, setiap apapun yang lahir sudah dipastikan akan kematiannya. Itu tidak menyadari. Dia hanya menyadari hidupnya kayak selamanya. Makanya seorang mengumpulkan harta ya kayak merasa hidup langgeng di dunia ini. Padahal kenyataannya kalau di dunia ini adalah segala sesuatu yang lahir itu sudah dipastikan akan kematiannya. Nah, seorang guru yang agung itu mengatakan seperti itu. Sayangnya tidak disadari semua orang. Makanya ketika seorang tidak menyadari sifat serakah, rakus, dan kesombongan itu pada umumnya akan masuk ke jiwa seseorang itu. Ketika dia tidak menata niat yang benar sama tujuan yang benar itu, bahwasanya hidup ini untuk apa? Sisa hidup ini mau dipersembahkan untuk siapa? Atau hanya sekedar bermain-main? Itu kuncinya. Iya. Jadi kuncinya untuk menghadapi cobaan itu adalah kita harus jelas dalam Mas Wicis tadi niat dan tujuan kita mau kemana itu ya Mas Wicis. Iya, membawa kehidupan ini mau kemana. Itu harus dipastikan betul-betul. Nah mungkin sampai renungi dulu atau sampai gali lagi niat tujuan hidup kamu itu di sisa yang ada ini mau kau peruntukkan apa dan mau untuk apa. Jangan sampai melakukan sesuatu yang sia-sia yang pada akhirnya apapun yang ada di dunia ini adalah pasti akan ditinggalkan. Carilah sesuatu yang abadi, dan kenyataannya yang abadi adalah Zat Yang Maha Suci itu sendiri. Maka coba kamu pilihlah yang lebih terpenting dalam hidup ini. Ya begitu dulu. Coba direnungi lagi. Ya, makasih Mas Wicis. Sama-sama.